Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, Pak Komarudin, serta teman-teman mahasiswa yang saya cintai, bahwasanya tahukah kalian bahwa pembelajaran akidah akhlak merupakan yayasan utama dalam pendidikan Islam. Melalui pelajaran ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami keimanan kepada semua yang harus diimani di sekolah. Guru memiliki peran yang sangat penting. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga menjadi teladan atau contoh nyata bagi peserta didik. Dalam mengajarkan akidah akhlak di sekolah, guru perlu menggunakan strategi yang menarik dan menyenangkan agar siswa lebih mudah memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan pertemuan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Inilah yang disebut dengan strategi kontekstual. Misalnya, saat membahas kejujuran, baiklah, selanjutnya, selain itu, guru dapat menerapkan strategi keteladanan. Ini yang paling penting untuk menunjang psikomotorik serta kognitif bagi siswa, yang dimana contoh yang dalam sikap dan perilaku. Guru yang jujur, sabar, dan sopan akan menjadi panutan bagi para siswanya. Tentu dalam sebuah pengelolaan kelas, kedisiplinan itu adalah hal utama untuk menunjang kelancaran proses kelas itu. Tentu metode diskusi, tanya jawab, dan bermain peran atau disebut dengan role play juga sangat mendukung untuk pembelajaran akidah akhlak ini. Ini adalah strategi yang sangat bagus di era sekarang, seiring dengan para siswa mengalami kebosanan akibat strategi yang kurang efektif diajarkan. Setelah strategi pembelajaran yang diterapkan, langkah berikutnya adalah bagaimana pembelajaran akidah akhlak dijalankan dan dievaluasi secara nyata di sekolah itu. Dalam pelaksanaannya, guru dapat membuat berbagai kegiatan rutin yang membiasakan nilai-nilai akhlak bagi para siswa, seperti doa bersama sebelum dan sesudah belajar program 1 hari 1 akhlak, serta kegiatan sosial seperti mengamalkan nilai-nilai akhlak, kebersihan, dan kejujuran, seperti tidak boleh mencontek. Itu adalah salah satu keteladanan yang harus diterapkan secara nyata bagi para siswa, karena hal ini sangat dialami. Untuk proses evaluasi, guru tidak hanya menilai kemampuan kognitif siswa melalui ujian, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan kebiasaan baik yang mereka tunjukkan di sekolah. Evaluasi ini bisa dilakukan melalui observasi langsung, catatan harian guru, atau bahkan refleksi siswa sendiri. Dengan pendekatan seperti ini, pembelajaran akidah akhlak benar-benar menjadi sarana pembentukan karakter, bukan sekedar pengetahuan atau kognitif. Guru berperan sebagai teladan dan pembimbing utama dalam proses ini. Dengan menggunakan strategi yang menarik, kreatif, serta melibatkan siswa secara aktif, pembelajaran akidah akhlak dapat menjadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan. Selain itu, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai moral yang baik itu. Pada akhirnya, tujuan utama dari pembelajaran strategi akidah akhlak bukan hanya mengetahui apa itu iman dan akhlak, tetapi agar mereka mampu menghidupkan nilai-nilai itu dalam setiap tindakan, ucapan, dan perilaku.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai strategi dalam pembelajaran akidah akhlak dalam di kelas. Apakah itu menggunakan keteladanan, apakah strategi kontekstual, ataupun menggunakan media-media di zaman sekarang ini. Nah, tentu itu sangat mendukung bagi kepemahaman para siswa, baik itu menggunakan virtual, auditorial, ataupun media-media lainnya seperti infografis dan sebagainya. Tentu ini adalah sangat mendukung kognitif siswa, psikomotorik, serta afektif mereka. Sekian dari saya, Taufik Hidayat dari kelas 5J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.